Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Supremo, Ketua Rapat Profesor Indonesia, dan yang saya hormati Ketua Rapat Profesor BAC Kabupaten Mansur, Bapak Siono Karyotomo, dan yang saya hormati Ketua BPD Desa Sidoarjo, Pak Sutikno ini. Mohon maaf, Pak Ketua, dan selanjutnya yang saya hormati Mas Ketua Karang Taruna Desa Sidoarjo, Jakarta, Mas Muhammad Rizky, dan teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini, yang tidak bisa disebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sampai semua. Terima kasih sudah mau menghadiri acara sarasehan dengan tema mengenalkan budaya Jawa pada pemuda dan pemudi, khususnya seperti itu. Ini sasarannya kemarin feedbacknya timbal balik dari acara yang apa Pak ya? Lembaga adat, kalau nggak salah 1 bulan yang lalu. Unek-uneknya itu Pak BPD sama Pak Prokartar itu kok tertarik dengan budaya Jawa seperti itu. Tadi ya, jadi pemuda-pemudi di sini dan LPND diundang untuk serasian budaya Jawa. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita dapat berkumpul pada sore hari ini dengan keadaan walafiat, tidak kurang apapun untuk menghadiri acara sarasehan bersama Rakat Pratojo untuk tema pengenalan budaya Jawa kepada pemuda dan pemudi Desa Sidoarjo. Semoga acara ini sampai selesai lancar dan tidak ada halangan atau apapun. Para hadirin dan saudara sekalian, pemuda pemudi, hari ini merupakan langkah awal. Sidoarjo sekarang punya lembaga adat dan budaya namanya Tirtokusumo. Jadi kita sudah punya lembaga untuk menguri-uri atau mengurusi melestarikan tentang budaya Jawa di desa. Dan kemarin alhamdulillah dengan diagendakannya diundang beberapa dan mayoritas per dusun ada perwakilan Suku. Insya Allah kemarin hadir ada 70 orang dipilih lembaga adat namanya Tirtokusumo. Akhirnya bentuk struktur dan terpilih ketuanya yaitu Bapak Siono Karyotomo dan wakilnya Bapak Supradi, perdananya Pak Sutris, dan bawahnya langsung anggota per RW itu ada itu tidak lagi. Jadi kemarin dengan kesepakatan bersama dihadiri juga oleh RT RW dan BPD, akhirnya terbentuklah Perkades nomor 5 tahun 2022 tentang lembaga adat Desa Sidoarjo yang bernama Tirtokusumo. Tepuk tangan dulu untuk lembaga Tirtokusumo. Ini salah satu program pertama dari lembaga adat, yang mana salah satu pelestarian budaya kepada pemuda dan pemudi khususnya. Jadi teman-teman pemuda pemudi itu diberi ruang wawasan untuk belajar bahasa Jawa bersama. Alhamdulillah ini juga ada pakarnya bahasa Jawa secara logika, akademis, mistik mungkin ya. Jadi lengkap beliau, namanya Pak Supremo. Beliaunya dari lembaga Rakat Pratojo yang mana sudah punya surat Kemenkumham, jadi resmi dari Kemenkumham seperti itu. Tidak meragukan lagi materi beliau yang disampaikan karena beliau sudah, sebenarnya ini beliaunya itu turun gunung. Sebenarnya beliau itu sudah go internasional, sudah pernah mengisi di luar negeri Pak ya, di Malaysia. Nanti bisa cerita sendiri sama beliau-beliaunya yang Jawa itu seperti apa. Insya Allah beliaunya bisa memberikan secara akademisi. Biasanya pemuda-pemuda kan yang enggak logika yang jelas kan dia ora begitu, dia mungkin. Nah, jadi di sini lembaga adat dan pemerintah desa berkolaborasi memberikan suatu pencerahan, wawasan atau sarasian kepada pemuda-pemudi, khususnya budaya Jawa. Kita lahir di tanah Jawa, dan sendiri juga masih belajar. Nah, kalau kita nggak tahu apa itu Jawa, padahal kita lahir di Jawa, kebangetan, sebenarnya. Jadi mungkin, ayo kita sama-sama sepakat, kita jangan sampai diguncang atau digusur oleh adat-adat dari luar. Kita asli
orang Jawa. Jadi paling tidak sampai itu nanti sebagai generasi penerus sepuh-sepuh untuk melestarikan budaya Jawa. Nanti sepuh-sepuh yang mengurus lembaga itu pasti akan semakin besar, semakin bertambah usianya. Pasti nanti akan kemampuan, akan kekuatan itu akan berkurang. Kalau tidak ada yang meregenerasi atau tidak ada yang mengurus budaya dari zaman yang dengan, insya Allah 10 tahun lagi anak sampai nggak akan ngerti tentang obat itu. Obat itu salam rahayu. Nah, mungkin nanti bisa disampaikan oleh Pak Trimo. Ya, itu unik teman-teman. Sedikit kemarin juga sudah berdiskusi dengan Pak Trimo bahwa Javanese itu merupakan budaya yang sangat-sangat luar biasa, bahkan mengungguli Cina. Ternyata Cina itu membawa hitung-hitungan itu tidak serumit dan setepat Jawa seperti itu. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Trimo. Saya harapkan teman-teman itu nanti saya tanya seluas-luasnya. Apa yang nggak ngerti itu ditanyakan. Apa hitungan Jawa, cara itu seperti apa itu tanyakan. Soalnya yang tahu kebutuhan itu sama ya, bukan Pak Trimo. Kalau Pak Trimo itu udah ilmunya. Nah, objeknya apa gitu dengan itu? Misalkan herbologi itu pasarannya biro seperti itu mau bisa ditanyakan seperti itu. Terus mengurusi budaya itu nggak melulu soal suroan, nggak melulu soal baritan seperti itu. Cara bercocok tanam itu Jawa pun punya materinya, gimana? Nah, seperti itu. Jadi itu bisa disampaikan. Cara berpolitik juga ada ilmunya, gimana? Nah, seperti itu. Cara berorganisasi juga ada ilmunya. Gitu. Nanti teman-teman saya harapkan bisa punya feedback, punya timbal balik. Jadi dengan tanya atau jawab. Nanti Pak Sima memberi pertanyaan, dengan harus respon seperti itu. Oke? Terus itu. Terima kasih kepada teman kata ini juga sebenarnya ada teman-teman LPMD sama Mas Ketot, Mas Ketot menolak deh, LPMD dengan Baladi, Mas Ketot aja ini berarti ya. Ya nanti sampaikan ke teman-teman LPMD ya Mas, LPMD itu sebagai pembantu kepala desa untuk menyuluhkan atau memberikan informasi kepada masyarakat program-program desa seperti itu. Itu mungkin dari kami Pemerintah Desa, mohon maaf bila ada kesalahan perkataan-perbuatan yang tidak sengaja maupun sengaja. Kami hanya manusia, kesempurnaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu, kami akhiri Ibnu Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sribaco? 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 Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Budi Pujiresono. Dilanjutkan dengan sambutan yang kedua kepada Bapak Siono selaku Lembaga Adat Desa Sidoarjo sekaligus PAC Rakyat Prasojo Kecamatan Bantul, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ketua Rakyat Prasojo Kabupaten Malang, Bapak Sutrimo yang kami hormati, kepada Bapak Kepala Desa Sidoarjo beserta jajaran yang kami hormati, kepada Saudara Ketua Karang Taruna Desa Sidoarjo beserta jajaran yang kami hormati, dan kepada saudara-saudara Karang Taruna yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang kami sampaikan. Pertama-tama, Ndul Sewu Pak Ketua ini, kalau tak untuk menteng diri ya. Kalau tak namanya bodoh Jawa salah. Masa gitu, Mbak angka. Nah, lek asal kulo awiti dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sarere tak ini tahun Jawane mulai dinten iki, lek tahun Jawa Muharram tak iki.
Jadi perlu kula sampaikan dumateng panjenengan tahun Jawa niku bikin istilahé abubu. Ngoten nggih. Wau Pak Lurah terus ngoten. Ngoten nggih. Saderenge kula matur dumateng panjenengan sami monggo sugeng warta enggal 1 Suro 1956 jam. 1475 Hijriah. Mugi Gusti tansah ambersahi mring kula lan panjenengan. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Sedaya tansah manggih rahayu dodo, nirsambekala, nirwikala pinaringan cakrawala selamat, tansah berkah sehat, gangsar kathah rejenipun. Lawan lagi. Bila sehat, rezekine kathah, kula lan panjenengan kanggih ayem lawan lagi. Panyuwun dados menika kula wangsulaken dumateng panjenengan. Kula wonten ingkang agung Bapak Kepala Desa kaliyan jajaranipun terutama LBNP, BDC, Saraf Daruta. Panyuwun kula niku pun tuwa, nggih. Kula niku pun tuwa. Lah panjenengan wau sampun dipun aturaken kaliyan Bapak Kepala Desa untuk ngelungi budaya. Ngoten nggih? Iya. Lah uripe kang tetep migunani. Kanjene kula lan panjenengan tansah pinaringan ayam tentrem bagya mulya ingkang dipun jaluk kula lan panjenengan nir ing sambikala boten wonten halangan apa-apa. Ngoten nggih. Nggih. Lah kembali ingkang diaturaken Pak Kepala Desa kala wau panjenengan diajak ngeluri budaya. Lah ngoten nggih. Lah budaya niku napa? Budaya niku adalah adat leluhur kula lan panjenengan kang sampun wangsul dhateng kasidan jati. Lah kula kaliyan panjenengan sebagai penerus. Lah ngoten nggih. Lah penerus menika kan wonten napa istilahé jati diri panjenengan. Ingkang dimaksud rasa pangrasa niku lan dipun ponco-ponco nggih mboten. Panjenengan beda pendapat istilahnya pasti. Nggih mboten. Pasti, Pak. Kalau kita tidak punya beda pendapat, rumah tangga tidak bisa maju, desa tidak bisa maju, negara tidak bisa maju. Pasti. Nggih mboten. Nah, rasa pangrasa niku kan dhisik becik dhisik ana. Lah ngoten nggih. Dados pamribane rasa niku sing becik diupakara, tapi nek sing ana dibuang. Lah ngoten nggih. Masa digambar, ora kan mboten. Lek pun dibuang supaya awak dhewe iki ora dadi molo. Lah ngoten nggih. Dados niki amung kasih, Pak. Nggih, bapak wong iki anakku kok bapak lah bingung belum gitu ya. Termasuk amung kasih siji Suro. Niki kan kebetulan nggih, Pak. Niki siji Suro. Lah, amung kasih kula lan panjenengan warsa sing ora krasa. Lah kuwi yo kuwi wis tuwa. Marane masih panjenengan apa terus nomor ora boten ta nggih. Lah terus lah mesti tuwa lah macam nggih. Lah nggih. Anane tuwa-tuwi nugroho. Tuwa-tuwi nugroho niku lek tuwa niku kula lan panjenengan nek tuwi niku kan mbak-mbak. Lah ngoten nggih. Mosok mbak-mbak niku tuwa-tuwa lah boten yo tuwi-tuwi paling ngoten nggih ya. Terus paringane Gusti Kang Maha Kuwasa mugi tansah pinaringan rahayu dodo ora kurang sawiji apa-apa. Lah ngoten nggih. Mosok sampe nek nyuwun niku kula nuwun dumateng Gusti cek kalih duit lama kan boten ngoten ya. Mosok kula nyuwun Gusti aku balik rezeki kan boten paling panyuwun panjenengan mugi-mugi selamat wijen sedaya kathah rezeki. Rahayu sagung dumadi. Para
adik-adik sekalian ingkang kula mulyakaken, mohon izin Bapak Ketua, niki Pak Ketua kula, Pak. Jadi beliau Malang ini kalau Bumi Ayu, panjenengan nek kepingin berita telepon mawon, soalnya tiang ini itu PLO, pasukan lali omah. Jadi gua kan itu di Solo, satu ya. Kami kali pulau PLO, pasukan lali omah. Monggo nanti sakit panjenengan yang baru, tidak sambut sampai akan dumateng Pak Kepala Desa Polowau. Awak diduwit ana tanah Jawa kek ora ilang Jawane nggih. Terus mohon izin Pak Sutrisno saya tak agak panjang sedikit. Terangkep ini kula ngerangkep PAC Kecamatan Batu. Napa sih Pak? PAC itu anak cabang. Lah kalau sampai akan Pak Kepala Desa Sidoarjo iki sampun wonten lembaga adat napa wae? Napa? Oke, dados panjenengan mikatosaken dadi wonten lembaga adat budi leluhur niku sing keluri leluhur lembaga adat niku namine Tirta Kusuma. Tirta niku banyu, Kusuma niku kembang. Lha ngoten nggih. Dados awak diurip saka banyu, lek ana banyu gak iso urip to. Lha niku ngoten nggih. Dados kembang niku panjenengan. Dene wae. Dados kula lan panjenengan niku urip teng donya niku nggih enten bumi. Enten angin, enten geni, enten banyu. Tanpa niku bukan berarti saged urip. Lah ngoten nggih. Terus kula mumpung kepanggih panjenengan, mbok menawi atur kula niku kurang jadi dumateng panjenengan, sing arep dibuat di luar nang segara silang wae. Nggih napa? Makatan ini kalau seperti sambung nambahi wawasan dumateng panjenengan. Sarene kula lan panjenengan niku urip niku dikandhut ibu 9 wulan 10 dina. Baru awak dhewe niku lahir. Lah ngoten nggih. Napa iya Mbak? Napa wong bobot itu umurnya 5 bulan, betul ya? 9 bulan 10 dina ya? Benar ya? Lah maksudnya di pulau ngomong betul salah ya? Lah, lek pun pulau lan panjenengan itu lahir, pasti pulau lan panjenengan gak ada jati diri. Maka sama dijelaskan Pak Ketua. Pak Ketua ini paling apa? Senior. Pak Ketua itu jelaskan paling senior. Benar. Jadi diri itu kewajiban setiap warga negara. Ini yang betul. Dibandingkan dengan sakit nomor betul ini. Sakit ini. Terus jadi diri ini salah satu faktor untuk mandiri sebagai tonggak sejarah. Ini betul Pak. Tonggak sejarah ini jadi diri ini. Ya sebagai padoan dalam hal tatanan kula lan panjenengan urip wonten alam donya. Lha ngoten nggih. Suatu contoh sakniki termasuk kehidupan suatu bangsa. Niku kan istilahnya kula lan panjenengan niku warisan lah. Ini ngoten. Jadi warisan saking para pemuda yang sudah kita kenal. Terus enten niku lan panjenengan pasti ada orang tua. Itu pasti. Enggak mungkin kulo lan panjenengan melatak teko watu. Lah ngoten nggih. Iki guyon dikasar ngoten lho. Guyon tadi. Nek ora percaya pakai panjenengan cintakan metane diamba. Nah, saya kembalikan kepada panjenengan utawi kulo. Kulo lan panjenengan sebagai bangsa Indonesia, gitu. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghormati para pahlawan dan para leluhur. Itu bangsa yang besar. Supados para leluhur yang telah berjuang mendahului kita itu pasti. Lah, gandengnya masalah ini kulek wong Jawa. Kaya awak dhewe iki aja sampe wong Jawa ilang kula niku. Lah ngoten nggih.
Kira itu cocok, betul tak? Dia ngomong cocok ya. Jadi yang ngomong do hilang pulau ini, etan bilor ini gitu ini, dia nak boleh, nggak do itu nggak do, nggak ada nanti. Nah terus salah jadi pun, orang panjenengan itu hidup di tanah Jawa. Yang dimaksud dengan kata Jawa bukan tanah Jawa, Pak. Masjid. Bukan kita ini duduk di bumi tanah Jawa, bukan. Dalam arti kata, untuk kembali ke jati diri kita itu adalah pengertian. Satu pengertian, dua pengertian yang mempunyai arti dalam lahir dan batin. Itu ada seru kalau ngomongnya. Tapi itu dan tetap saya itu memberikan wawasan kepada panjenengan demi untuk panjenengan supaya nanti kita tidak istilahnya tidak hilang sopan santun, tidak hilang berbudi pekerti luhur, tahu harga diri karena mempunyai kembali ke roh kita itu dari diri. Ada juga mampir sama dari Pak Sutri mau mulai jelas kan mampir keliru. Pangkatnya beri juga. Pulau wale mari dia. Terus mengatakan pulau terus panggil masalah kepingin terus, jadi panggil mata 4, tapi ada syaratnya panjenengan bawa titik mulut ya 10 birong lah ya. Itu buyar. Terima kasih kalau sementara ngomong lupa Mas Mbak yang penting saya berterima kasih kepada panjenengan sekalian. Berterima kasih sedalam-dalamnya lahir itu mengganti tertib. Apa panjenengan itu melakukan Pak Kepala Desa untuk melaksanakan sarasian budaya Jawa pemerintah desa Sigonjo bersama Yayasan Rakyat Prasojo termasuk Pulau yang Bapak termasuk pimpinan panjenengan serius dengan adanya untuk kehidupan kita di kelihatan hari. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, anak-anak kami yang kami muliakan, bila mana khususnya kepada Bapak Kepala Desa dan jajarannya, bila mana ada kesalahan dari kami berkata kepada panjenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Siono kami ucapkan. Baik, sambutan yang ketiga yaitu Ketua Karang Taruna Desa Sigonjo. Kepada Mas Rizky kami persilakan. Mungkin Pak Ketua Desa, Bapak Ketua Rakyat Prasojo, Bapak Dimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sigonjo beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak Siono Karyo Utomo selaku Ketua Lembaga Adat Desa Sigonjo, yang saya hormati Bapak Ketua Rakyat Prasojo Kabupaten Malang, Bapak Suprimo, dan teman-teman semuanya yang bisa hadir pada kesempatan ini dengan sehat dan berbahagia. Alhamdulillah, kami bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita semua kesehatan dan bermacam-macam nikmat sehingga kita bisa menghadiri atau melaksanakan acara sarasian budaya Jawa. Salawat serta salam tidak lupa juga kita hadirkan dengan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara masalah adat Jawa, misalnya yang disampaikan Bapak Kades tadi itu sebenarnya kita sebagai generasi muda itu agak sedikit malu. Kenapa? Karena kita sejatinya orang Jawa. Kok aja belajar Jawa kan seperti itu. Jadi seharusnya kita orang Jawa ya tahu Jawa tentang budaya Jawa seharusnya seperti itu. Tapi perlu untuk
menambah ilmu, memperdalam. Mungkin kita dari kecil sampai seusia kita tidak pernah sama sekali atau tanya-tanya tentang budaya kita sendiri. Maka pada kesempatan ini mari kita siapkan pertanyaan dari unek-unek teman-teman semuanya yang menjadi beban apa enggak ya? Menjadi apa? Unek-unek gitu aja ya. Jadi nanti kita bisa sharing, kita tanyakan langsung, yang insya Allah dari Bapak Sudarimo nanti akan bisa menjelaskan secara ilmiah. Jadi dengan bisa menerima apa itu tentang budaya Jawa. Bahkan di luar negeri itu cuma katanya analisa ya. Di sana itu ada sebuah universitas itu yang mengajarkan sastra Jawa. Di luar negeri ada yang belajar sastra Jawa. Masa kita sendiri tidak ingin memperdalam atau mempelajari budaya kita sendiri, itu kan agak lucu, agak aneh kita seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Nanti kita sharing-sharing, kita kupas tuntas apapun yang menjadi masalah teman-teman semuanya yang jadi pertanyaan, nanti kita langsung sampaikan kepada beliau Bapak Sudarimo. Saya kira cukup dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Rizky. Baik, mari kita memasuki acara yang kita tunggu, yaitu sesi tanya jawab yang akan dibantu oleh Bapak Kadres. Kami persilakan. Ini karena mungkin teman-teman saya Sudarimo harus ini karena ini acara pemuda, ini moderator saya limpahkan, tugaskan ke Bapak Ketua Karang Taruna. Monggo, setuju? Monggo Pak Rizky. Terima kasih, mohon maaf. Sebelum kita buka sesi pertanyaan, mungkin juga teman-teman itu juga bingung pemberitahuannya apa gitu ya. Jadi saya memohon untuk Bapak Sudarimo memberikan sedikit paparan tentang budaya Jawa. Semoga nanti teman-teman itu bisa nyambung, kemudian tercipta sebuah pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Moga Bapak Sudarimo waktu saya berbicara. Matur nuwun Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Srigonco beserta staf. Yang saya hormati Ketua BPD Pak Sutikno beserta stafnya. Juga yang saya hormati Ketua Karang Taruna yang sekaligus moderator. Saya mohon maaf ini sambil nun sewu, saya batuk karena nampaknya kecapean. Saya ditelepon Mas Kades itu Kamis malam, maunya acara ini Jumat pagi, tapi posisi saya masih di Solo, sehingga akhirnya ditunda Sabtu pagi. Saya baru nyampe di Kota Malang tadi dini hari jam 3:30. Tapi demi memberikan supaya kita semua itu paham Jawa, walaupun capek, walaupun agak batuk. Sampai tadi sempat saya pesan Pak Kades, Pak, nek ono obat OPH, jangan rada lega tenggorokanku. Nek gak ono ya paling gak jahe-jahe panas. Permintaan kula mboten angel-angel kok. Soale ngapunten, kula nate ngentenke pengajian. Ustate niku njaluk minuman ku sak meja bek. Ora diinum, ngongkon pembantuwe diringkesi lebokne mobil. Jebule napa istri ketigane niku duwe toko teng Sidoarjo ngriko. Niate niku kan goleke dagangan bojone ngoten lho.
Paling jenengan ngertos sinten niku, soalnya sempat viral niku ustaz niku teng daerah ngriki. Nah, nun sewu karena ini temanya budaya Jawa. Kula badhe tanglet teng panjenengan. Jane jenengan niku tiyang Jawa napa mboten to? Nah, jane Jawa. Ning jebule dereng. Nah, sakniki kula tanglet. Jenengan pirsa buah duren. Cirine buah duren pripun? Enten rine, gitu. Terus kulitnya atos. Nggih. Terus lajeng ambune nyegrak. Terus lajeng rasane legi, manis, gurih, nggih. Terus napa niku isine peloke napa? Betone gedhe, kan ngoten nggih. Dipangan enak, kan ngoten nggih. Nah, niku ciri khase duren. Sakniki kula tanglet. Jenengan ora ngaku Jawa. Wis ciri khasnya Jawa pripun? Dari tampilan riyin. Nah, boleh. Itu memang performan wong Jawa blangkonan. Nggih. Ngedamel jare sewek. Damel batik. Nggih. Dari mesti wong Aceh yo gayake kok. Malah pinginane nu wekdal viral akik nu sing pertama malah Aceh malan. Ya. Berarti yang pertama adalah performance, tampilan. Lano nun sewu, kapan kok sempat viral. Ada seorang rektor ngelokne mahasiswane gawe jilbab. Jare iki lak wong Arab kok teko kene. Sing gak seneng ini dibully. Padahal kalau kita mau jujur, memang jilbab itu budaya Arab, bukan budaya Jawa. Dan di Timur Tengah sana itu ada 11 agama yang mirip Islam. Semuanya perempuannya pakai jilbab. Jadi nek ngomong jilbab budaya Islam nanti dulu, berarti lungone kurang adoh, kopine kurang kental, kuotane kurang akeh. Turune kurang bengi, kemiringan turune. Nah, niku yang pertama berarti performance. Lah nek men ngertos niku ya paling mboten mangke kita berawal dari performance. Soalnya nih wau Pak Ketua Karang Taruna sadurunge acara mulai itu kan klesik-klesik kula. Pertanyaannya kelas berat. Kula sanjangi, "Mas, nek takon niku aja ndek kene, engko kira-kira apa anggotamu Karang Taruna wis siap?" Takok sing enteng-enteng mawon lah mbek canom. Pertama performance. Jadi mbak-mbak sing nggih jilbab ampun kaget nggih. Buka Google bisa. Lungone sing adoh, mleke sing bengi, kuotane sing akeh. Akhirnya tahu, oh jilbab ternyata bukan budaya Islam. Dan juga bukan budaya Jawa jelas. Pertama performance. Dadi nek diarani wong Jawa niku tampilane pakaiane nggo Jawa. Sanajan orang gawe napa niku iskap minimal batik. Napa ndamel napa niku blangkon boleh, udeng boleh ikat. Minimal ada salah satu performance yang menandakan kita ini orang Jawa. Iku wau ciri khas. Sakwise ngerti performance, nek duren niku wau enten rine, kulite atos, kan terus dibuka. Enten ponggene, enten daginge kan ngoten to. Nah, ketika kita kenalan pertama, oh iki wong Jawa, gawe batik, ndamel udeng, kados Pak Kades, kados Mbah Siono, nggih. Terus kenalan. Berarti kan, wah rasane ngene, duren wau. Lah kula kenalan kali panjenengan. Lah nek jenengan berarti wong Jawa kudu ndamel basa Jawa. Niki wong pun diwiwiti kali Mbah Siono, ndamel basa Jawa. Lah nek jenengan kelojak rembukan basa Jawa mboten saged. Berarti napa wau? Performane wis gak oleh. Long jare ngaku Jawa kok performane gak berciri khas Jawa. Bar wis kenalan, pengen roh rasane jak omong-omongan gak iso basa Jawa. Terus endi sing diarani Jawa?
Mosok ngomong duren tapi sing didokne jambu merah. Ngomong duren tapi sing didokne manggis. Berarti dari situ nun sewu bener Pak Ketua BPD kalau wau. Jani Jawa, jani ning dereng Jawa. Lah niki kita belajar piye carane Jawa. Kalau wau Mbah Siono selaku Ketua PAC Rakyat Prasojo Kecamatan Bantur lan ugi Ketua Lembaga Adat Desa Srigonco. Jenengan betul-betul nun sewu kalau menurut saya napa istilahipun pikantuk kanugrahan dari Tuhan, duwe lurah sik enom, banyak terobosannya. Nanti ini mau ngobrol kalian Karang Taruna, kalian apa duta wisata. Nek kades sak niki Pak, cah nom niku kaya dianggep Pak. Enten mon kegiatane. Tapi nek kades sing riyin mboten tau dianggep kaya-kaya Karang Taruna iki ora enek. Niku ngendikane kanca duta wisata lho ya tuh. Kula ming nerok ketok. Bener napa mboten? Leres. Nah, jenengan seneng dianggap enek napa dianggap gak enek? Nah, berarti jenengan menungso kaya aku. Seneng dianggap enek ngono lho. Nek dia seneng dianggap gak enek berarti ya kaya demit, Mas. Berarti kades ini kan berarti dengan dianggap gak enek. Nah niki lah niku wau dados piye awake dhewe niki wong Jawa mulai performan. Niki kula ngapunten. Ya kaget gumun Mas kadesen jenengan. Weh, lah kok udengan Mas. Biasane blangkonan. Nggih. Nah niki nembe ngomongke performan mawon. Saya lebih menyarankan udeng tinimbange blangkon. Mergane napa? Udeng niku sampun enten bahkan sebelum Masehi. Yang ada catatannya saja ketika Aji Soko ya, dalam cerita Prabu Dewata Cengkar gelem dipateni ning njaluk lemah sak anggone udeng. Berarti udeng itu sudah ada mulai tahun 77 Masehi. Niki mboten tahun 1977 lho nggih, tahun 77 Masehi. Itu sudah dikenal adanya udeng. Udeng, kenapa kok niki diarani udeng? Supayane sing gawe niku padha mudeng. Sederhana mawon mboten sak ribet-ribet ngadepi cah enom. Tapi mangke nek mboten takok genti tak takoni. Nek gak takon kan berarti wis pinter Mas Rizky. Saya lebih menyarankan damel udeng mboten damel blangkon. Nek udeng niki udeng, niki udeng. Nek ingkang dipun damel Mbah Siono niki blangkon. Niki blangkon. Nah, kenapa saya menyarankan damel udeng timbange blangkon? Karena blangkon ini diciptakan setelah era Belanda. Blangkon dari kata blanco bahasa Belanda, artinya apa form yang tinggal pakai. Jadi blangkon dari kata bahasa Belanda blanco, form tinggal pakai. Kedai pun damel udeng. Lah saniki nun sewu untuk cah enom niku damel udeng niki kan bisa dimodif tuh. Dengan kesenenganin jenengan. Jadi jangan merasa oh damel udeng iki kuno, enggak. Niki udeng kula kalian kene Mas Kades beda kok. Kalian kok kameramen beda. Bisa dimodif. Tapi nek blangkon rak mboten karek plek ngoten tok. Penak. Jadi ndak perlu malu pakai udeng. Damel batik. Saniki batik nggih bisa dimodif kathah. Atau damel kaos yang motif wayang. Paling tidak itu ada ciri khas Jawane. Performance-nya. Nggih. Lajeng manten-manten kudu belajar basa Jawa. Teng mriki nem-nemanipun pinter basa Jawa mboten? Saestu saged. Kan? Sekedhik.
Nah, ngapunten Pak Sutikno nggih. Kula damel contoh. Nek jenengan pancen pinter basa Jawa kula tanglet artine Sutikno niku napa? Soalnya napa tiyang Jawi niku pedomane wong Jawa niku jejuluk kinarya suwuk. Jejuluk niku nama. Suwuk niku napa? Suwuk niku di atas doa. Jadi suwuk itu sesuatu doa yang berenergi suwuk niku. Mulane umpamane ana bayi panas njaluk suwuk nang Mbah Siono. Jadi mboten sekedar doa. Suwuk itu doa yang berenergi. Jadi nek jejuluk kinarya suwuk berarti napa? Nama kita adalah merupakan sebuah pancaran energi doa. Nah niku sementara napa pancingan ngeten riyin, mangke kersane sami do tanglet. Lah, Jawa niku dos pundi? Apakah Jawa niku mung sekedar niku tok? Mboten. Niku nambe performan kali isi. Lah isine kathah. Wau Pak Kades mun ngendika cara kita bertani pun enten teng Jawa. Cara kita beternak ada di Jawa. Bangsa kita itu pernah menjadi imperialisme dunia. Paham nggih? Mang dimaksud imperialisme dunia. Nah, lare jarene cah nom, dijak basa cah nom ora ngerti. Imperialisme itu adalah penguasa. Jadi isme itu pemahaman. Jadi bangsa kita pernah menguasai dunia. Pada masa Majapahit, kita masa pemerintahnya 200 tahun. Singosari 100 tahun. Nah, ketika sebuah bangsa besar yang mampu menguasai dunia tentunya memiliki banyak ilmu untuk menjawab apapun permasalahan hidup dan kehidupan rakyatnya. Termasuk caranya mencukupi pangan. Termasuk caranya bertahan. Termasuk bagaimana mereka membuat arsitektur. Bagaimana mereka membuat senjata. Dan sampai detik ini peradaban kita belum terkalahkan. Bicara metalurgi, paham metalurgi? Wah, berarti jenengan kudu lunga sing adoh iki. Meleke kurang bengi ngomong metalurgi gak ngerti padahal cah nom. Metalurgi itu adalah ilmu percampuran logam. Ketika kita bicara ilmu percampuran logam, metalurgi, sampai detik ini kita belum terkalahkan. Leluhur kita mampu mencampur 7 macam logam. Sementara bangsa lain tidak mampu. Bicara arsitektur, kita mampu menguasai arsitektur keseimbangan angin. Kenapa? Karena leluhur kita paham betul bahwasanya di bawah bumi kita ini ada 2 lempeng bumi yang setiap saat bisa bergerak. Akan terjadinya gempa, lindu. Sehingga ketika terjadi gempa yang dahsyat sekalipun, kalau arsitektur kita keseimbangan angin itu tidak mudah roboh. Karena sebenarnya ketika ada gempa, yang berbahaya itu bukan gempa buminya, tapi reruntuhan bangunan. Jadi Jawa niku sing diomong kuatah sing dirembuk. Secara garis besar ketika bicara Jawa ada 3 hal. 1. Spirit of Java. 2. Javanese culture. Javanese culture itu dibagi 5. Bahasa dan sastra, adat dan tradisi, seni, jagaraga, falsafah dan spiritual. Yang ketiga adalah Javanologi. Ilmu pengetahuan tentang Jawa. Ilmu arsitektur itu Javanologi. Metalurgi Javanologi. Ilmu Jawa mampu menjawab apapun tantangan kehidupan. Termasuk niki wau kula ngobrol kalian Mas Yainul di Longkas harus dadi manten. Sik ngenteni dino. Lho, iki cah nom sing enten sing dereng rabi. Kata jomblo kabeh.
Pengen rabi mboten? Pengen pegatan mboten? Nih. Nah, kalau wingi niku kita mengadakan seminar niku tuah pengantin untuk meminimalisir angka perceraian. Kabeh pengen rabi. Pengen pegatan ora, sing pengen malami situk tok. Kabupaten Malang ini angka perceraian nomor 2 se-Indonesia. Jangan sampai Anda menjadi salah satu penyumbangnya. Nah, lah niku ilmu Jawa iso ngatasi niku ngeten lho. Pun sementara klune niku riyen Mas Rizky.